Mendapati dirinya saat ini pada batu monumen peringkat, Xiao Yan amat terkejut dengan hasil tingkatan yang dia peroleh. Pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, dengan senyuman kecil di bibir yang terasa dipaksakan. Dengan erat dia mengepalkan tinjunya sehingga kukunya yang sedikit tajam menembus ke dalam telapak tangannya, membuat terasa sedikit nyeri. Tak lama seorang pria paruh baya mengumumkan, Xiao Yan, Dou Zili, peringkat 3 level rendah, dengan pandangan dan suara yang acuh tak acuh. Segera setelah pria penguji selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun mulai ribut dengan komentar yang mengejek. Tahap 3, tidak seperti yang diharapkan. Si jenius ini sekali lagi mengambil langkah mundur. Ini sangat buruk sekali dan benar-benar mempermalukan seluruh klan. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, kemungkinan dia sudah ditendang keluar dari klan. Tak seorang pun akan peduli tentang dia, dan tidak akan menjadi seperti lintah yang menghisap keberadaan klan. Bagaimana bisa seorang anak yang sangat jenius dan terkenal di hutan bisa jatuh menjadi seperti ini selama 3 tahun terakhir? Siapa yang tahu? Mungkin dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Ejekan dan tawa diarahkan kepadanya datang dari segala arah dan bergaung di telinga pemuda itu terus-menerus, seakan menusuk hatinya. Dia tidak bisa berbuat apapun sehingga nafasnya terasa berat. Dia mengangkat kepalanya hingga terlihat wajah halus dan belum dewasa, dengan mata hitam yang tajam melirik melewati orang-orang seusianya yang mengejek dia. Bibirnya terkatuk menahan hinaan dan ejekan, dia berbalik sambil meratapi kepahitan yang dirasakan dalam hatinya. Orang-orang ini, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Apakah mereka lupa 3 tahun lalu mereka semua tersenyum dengan rendah hati dan mengucapkan selamat, tetapi sekarang mereka ingin mengambil kembali? Sambil tersenyum getir, Xiao Yan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke kerumunan orang-orang tersebut. Perasaan kesepian tampaknya mulai terasa dalam lingkungannya. Selanjutnya, Xiao Mei. Mendengar suara tersebut, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari dalam kerumunan. Saat ia naik panggung, berangsur-angsur keramaian mereda dan tiap pasang mata tertuju pada gadis tersebut. Gadis remaja itu berusia tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya seperti wanita dewasa, wajah kekanak-kanakan yang kecil dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian banyak penonton. Dia cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya pada monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu menutup matanya, monumen bersinar terang sekali lagi. Dou Zili, tingkat 7. Xiao Mei, Dou Zili, tingkat 7 level tinggi. Dia berseru senang ketika mendengar pria penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Tak disangka, tingkat 7 Dou Zili. Sangat mengesankan, pada tingkat ini, dalam 3 tahun ke depan sudah bisa dipastikan dia akan berperingkat Dou Z3. Dia benar-benar cocok dan sangat membanggakan nama klan. Mendengar pujian dari semua orang yang datang dari kerumunan, senyum gadis itu berubah bahkan lebih luas. Gadis itu tidak mampu menahan godaan untuk menjadi sombong. Saat berpapasan dengan Xiao Yan, gadis itu berkelok-kelok melalui orang-orang di sekitarnya dan mendarat pada sosok kesepian itu. Dia mengerutkan alisnya untuk sementara waktu dan akhirnya memutuskan untuk berjalan meninggalkannya. Antara mereka berdua sekarang sudah ada kesenjangan besar. Melihat kemampuan Xiao Yan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara kedewasaan datang, ia akan hanya mampu menempatkan dirinya pada jajaran anggota lapis klan yang lebih rendah. Dia, bagaimanapun, dengan kecerdasannya, akan menjadi klan pejuang yang sangat penting dan dengan demikian akan menjadi perhatian di klan. Tidak akan ada batas untuk masa depannya. Menyedihkan, sebuah desahan keluar dari mulut gadis itu. Xiao Mei berpikir kembali ke belakang yaitu pada 3 tahun lalu, Xiao Yan penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun ia sudah mulai berlatih, dan pada usia 10 tahun ia mencapai tahap 9 Dou Zili. Pada usia 11 tahun ia memecahkan tahap Dou Zili penghalang 10 dan kekuatan Dou Ziqizu 4 berhasil ia lampaui. Ia menjadi anggota termuda Dou Z di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada saat itu, rasa percaya dirinya serta kekuatan yang tak terukur menarik remaja muda lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang tentu saja, termasuk Xiao Mei. Namun, perjalanan anak jenius ini selalu berliku. 3 tahun yang lalu, anak jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak, saat ini menerima apa yang mungkin bisa dikatakan pukulan paling kejam. Kerja keras yang ia bangun dan prestasi yang ia capai hingga peringkat Dou Ziqizu selama 10 tahun berakhir sudah, hanya dalam 1 malam.
Xiao Yan kehilangan semua kemampuannya. Semua douzili di tubuhnya perlahan hilang dengan cepat. Sebagai akibatnya tubuh fisiknya pun mengalami penurunan kekuatan juga. Dari posisi jenius, dalam satu malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda itu kehilangan semangatnya untuk melanjutkan pelatihan. Rasa hormat terkait dengan pemuda ini telah perlahan-lahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi, dan jatuh sampai direndahkan dan dihina rasanya dia tidak akan bisa pulih lagi. Selanjutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan, suara penguji terdengar lagi. Setelah pemanggilan nama bereputasi ini, sekelompok orang mereda segera. Setiap tatapan mata berubah dan tertuju pada wanita muda yang cantik dan anggun. Semua perhatian kepada seorang gadis remaja mengenakan gaun ungu, elegan berdiri di sana. Dia tenang, lembut dan anggun, wajahnya benar-benar membuat semua tatapan mata tertuju padanya. Sikap tenang dan acuh tak acuh seperti layaknya bunga teratai yang sedang mekar. Pada usia muda, dia sudah memiliki keindahan dari seorang wanita yang penuh dengan kehalusan. Hal itu akan sulit untuk membayangkan bagaimana ia akan mempengaruhi kota dan bangsa setelah ia besar nanti. Gadis gaun ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal keindahan, jelas terlihat beberapa perbedaan. Tidak heran orang-orang sangat tertarik dengannya. Mengambil langkah-langkah kecil anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangannya yang kecil dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh lengannya, mengungkapkan pergelangan salju putih halus. Dia menyentuh monumen dengan ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar sekali lagi. Douzili, peringkat 9 level tinggi. Melihat kata-kata di monumen, seluruh peserta jatuh ke dalam keheningan yang mendalam. Dia benar-benar mencapai peringkat 9, sangat luar biasa dan menakutkan. Posisi peringkat tinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh Nona Sun Er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa berkata apa-apa, mata mereka penuh hormat dan kagum. Douzili sangat penting untuk menuju menjadi Douze. Douzili dibagi menjadi 10 tahapan yang berbeda, dan ketika tubuh berkultivasi menjadi 10 tahapan Douzili, seseorang dapat menyingkat Douzi Kizu, menjadi Douze. Dalam kerumunan orang, Xiao Mei menatap gaun gadis ungu di depan monumen dengan kecemburuan sedikit. Melihat hasilnya pada monumen, penguji setengah baya yang biasanya akan acuh tak acuh tersenyum, ia mendekat dan mengucapkan selamat padanya, Nona Sun Er. Setengah tahun kemudian, Anda harus dapat menyingkat Douki Shizu 5. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Douze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Orang pertama adalah anak jenius, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu mengangguk ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujian. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan berjalan menuju ke pemuda yang dihina dan diejek tadi. Kakak Xiao Yan. Pada sisi pemuda, gadis remaja berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyum elegan yang akan membuat gadis-gadis di sekitarnya cemburu. Apa kamu tidak merasa malu mendekatiku yang berperingkat rendah ini? Dia menatap gadis itu yang bisa dibilang mutiara bersinar bagi klan, dia mengucap dengan pahit. Meskipun pemuda itu mengalami penurunan peringkat hingga level rendah, tetapi gadis itu tetap mempertahankan rasa hormat padanya. Kakak Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Sun Er saat kita mampu untuk mengambil apapun, yang pertama kita juga harus mampu melepaskan. Salah satunya adalah hanya benar-benar bebas ketika kita dapat mengambil dan melepaskan dengan mudah. Kata Xiao Sun Er lembut, dengan wajah tersenyum penuh kehangatan. Hahaha, benar-benar bebas, aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah aku sekarang, aku terlihat seperti orang bebas, dunia ini bukan milikku untuk memulai. Xiao Yan tertawa pada dirinya sendiri, mengatakan tanpa semangat. Menghadapi suasana muram Xiao Yan, alis halus Xiao Sun Er berkerut sedikit, dan dia berkata serius, Kakak Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Sun Er jujur dan percaya bahwa itu akan didapat kembali semua kemuliaan yang hilang dan rasa hormat. Dia berhenti sejenak, wajah putih yang lembut memerah sedikit. Waktu itu, ada banyak orang yang tertarik kepada kakak Xiao Yan. Hahaha, mendengar ucapan polos dari gadis itu, dia tertawa canggung tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh oleh hal itu, tetapi ia saat ini tidak memiliki suasana hati yang baik. Sebaliknya, ia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun.